apa sih Pak supaya tidak terjadi lagi banjir ke depan? Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di ATR BPN Podcast. Kali ini kita bersama Pak Safik Ananta. Ya, Bu. Halo, selamat siang Pak Safik. Selamat siang, Bu. Ya, mungkin Pak Safik dapat mengenalkan diri. Ya, makasih Bu Yulia, Karohumas Kementerian ATR BPN. Sobat-sobat podcast ATR BPN yang saya hormati, saya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini memang kami diundang Bu Yulia untuk membahas aspek pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Ya, Pak Safik, kita ketahui akhir-akhir ini itu cuaca sangat ekstrim. Belum lama kita ketahui puncak sempat banjir. Kalau yang namanya hutan, puncak itu nggak pernah banjir. Nah terkait ini, apakah ada penyalahan tata ruang? Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, makasih Bu Yulia. Ini saya kira mewakili masyarakat lah ya, apa yang kita rasakan akhir-akhir ini. Memang kalau kejadian bencana saya kira rutin ya. Memang Indonesia kan daerah yang rentan terhadap bencana karena di situasi yang situasi geografisnya itu sangat sangat besar kemungkinan untuk dihinggapi oleh bencana. Tapi kalau dalam kaitan dengan tata ruang, memang kalau kita lihat kaitannya pasti ada kaitan Bu. Jadi apakah tata ruang yang salah itu belum tentu ya. Jadi kaitan dengan tata ruang itu bisa jadi bukan tata ruang yang salah, bisa jadi tata ruang yang salah. Nah, memang kalau kita lihat konteksnya banjir dan longsor kemarin ya. Kalau banjir dan longsor ya konteksnya bencana ini, kita lihat jenis-jenis bencananya. Kalau tadi Bu Yulia tadi mengatakan banjir di puncak itu jenis banjirnya berbeda dengan banjir yang tadi disampaikan di banjir di Jabodetabek kemarin ya. Jadi kalau kita lihat yang kemarin yang mungkin yang disebut oleh banjir bandang di puncak itu memang terjadi karena ada sumbatan air yang kemudian lepas dan kemudian mengakibatkan banjir bandang. Itu kan ciri-cirinya banjir bandang adalah demikian. Sementara kalau yang kita lihat kemarin hari Minggu itu adalah banjir akibat dari luapan saluran yang mengalirkan air ini meluap dan mengakibatkan itu tumpah kemana-mana. Jadi memang karakter banjirnya berbeda. Nah tentunya ada kaitan dengan tata ruang adalah apabila banjir-banjir ini disebabkan oleh katakanlah ya orang-orang menggunakan ruang itu yang salah. Misalnya menempati di bantaran sungai atau menempati di hulu ya sehingga tadinya tangkapan itu menjadi tidak berfungsi menangkap air tadi ini dan kemudian ini juga mengakibatkan melimpahnya tadi air-air yang harus ditampung itu. Pak, berarti kalau tadi Bapak sampaikan bahwa salah satunya juga bisa seperti orang menghuni di atas bantaran-bantaran. Iya. Nah dalam hal ini apa tidak ada fungsi pengendalian? Iya tentunya ada Bu. Jadi memang kalau kita lihat tadi ya kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan ini tentunya sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dan penertiban khususnya ruang ini kita memang melakukan upaya lah terhadap hal seperti ini dalam konteks yang salah satu unsur dari penyebab banjir atau yang mendorong terjadinya banjir juga ini kita concern terhadap itu ya. Nah tentunya kita dalam konteks pengendalian dan penertiban ini meletakkannya dalam beberapa fase ya. Jadi ada 4 fase. Jadi pertama kita coba lihat mencegah ya. Mencegah itu artinya jangan sampai terjadi. Nah kemudian yang kedua itu mengetahui apakah ini ada pelanggaran atau tidak dan kemudian menghukum. Ini yang sebetulnya kita hindari ya untuk menghukum atau punishing ini dan terakhir adalah
pemulihan atau recovering. Nah, dalam konteks tadi misalnya ada yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan bencana dan sebagainya, tentunya ini kita lakukan dalam konteks tadi mengetahui dan kemudian menghukum serta memulihkan kembali. Ya, kalau mencegah sudah tidak mungkin karena sudah terjadi pelanggarannya. Nah, tentunya dalam rangka tadi ya untuk mengetahui pelanggaran ini, tentunya harus ada langkah-langkah yang sistematis yang kita lakukan. Nanti ini saya kira semua teman-teman kita akan melihat kejadian itu secara rinci di lapangan, apakah memang terjadi pelanggaran tersebut dan memang mengakibatkan banjir gitu. Pak, kan tadi Bapak sampaikan bahwa mencegah itu sudah tidak mungkin karena sudah terjadi. Tapi saya kira harus Pak, karena kan supaya tidak terjadi lagi ke depan, yang ke belakang memang sudah jadi. Nah, kira-kira kalau kita sampaikan apa sih Pak supaya tidak terjadi lagi banjir ke depan. Yang kedua adalah tadi Bapak sampaikan bahwa kemungkinan ada pelanggaran. Nah, sebenarnya apa saja sih indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Indonesia selama ini? Ya, tadi soal hubungannya banjir dengan tata ruang ya. Jadi memang salah satu kemungkinannya memang dari pelanggaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam konteks ruang tadi. Tapi kemungkinan ini kan satu dari sekian banyak tadi Bu. Jadi sebetulnya bukan tata ruang ini semata yang mengakibatkan banjir. Jadi bisa jadi juga karena mungkin yang kemarin ini seasonal ya. Jadi memang musimnya adalah musim puncaknya musim hujan, kemudian penampungnya tidak siap dan lain-lain. Nah, salah satu memang adalah tadi yang ada yang melanggar. Nah, untuk yang melanggar ini memang jenisnya macam-macam ya. Ada yang melanggar rencana tata ruangnya. Ya, jadi di sana memang dilarang diduduki misalnya atau ditempati atau ditempati. Nah, ini salah satu. Kemudian ada yang tidak berizin ya, yang membangun tapi tanpa izin sehingga tidak bisa dikontrol. Kemudian ada yang izinnya benar tapi dibangunnya nggak benar. Ya, kemudian ada syarat-syarat dalam perizinan nggak dipatuhi. Nah, ini beberapa model yang pelanggaran ini yang kita selama ini tangani di pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, dalam konteks banjir tentunya tadi kalau ini kebetulan di daerah-daerah yang merupakan penampung dan lain-lain, nah itulah dia yang kita tangani Bu. Gitu. Ya, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada di berita bahwa jangan disalahkan airnya dong, jangan disalahkan hujannya dong. Nah, kalau itu kita kembali kepada ya ini memang musimnya, ya kita setuju Pak, musimnya musim hujan, tapi asal jangan banjir. Nah, seperti itu sebetulnya apa sih upaya pemerintah untuk meminimalisir? Jadi seperti kemarin kalau sudah terjadi genangan, itu kan semua ekonomi juga lumpuh, semua kegiatan juga menjadi terhenti. Nah, bagaimana hal demikian dapat kita hindari? Jadi mungkin ada peran pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN, lebih tepatnya di pengendalian ya, Dirjen Pengendalian ya. Jadi memang kalau dalam konteks mencegah ya tadi untuk ke depan lah, untuk yang supaya nggak terjadi lagi di masa depan. Memang kalau tadi ya yang saya sampaikan ada 4 langkah tadi. Untuk pencegahan ini maka langkah-langkah yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan instrumennya ya, di mana yang boleh dibangun dan apa persyaratan yang harus dilakukan pada saat dia membangun di tempat tertentu. Itu kita siapkan instrumennya. Instrumen ini akan memberikan guidance bagi orang-orang untuk bagaimana caranya memanfaatkan ruang. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam proses perizinan ya. Pada saat proses perizinan itu tentunya harus diberlakukan dengan ketat ya. Di daerah-daerah yang bencana ini harus dilihat apa tata ruangnya dan kemudian dilihat nanti di peraturan zonasinya ini apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Itu dalam perizinannya. Nah, kemudian juga dalam konteks untuk untuk mengurangi lah ya. Kita mengurangi ini ada disinsentif ya supaya di tempat-tempat tertentu jangan lagi tekanan terhadap penggunaan lahan itu menjadi berlebihan ya. Misalnya yang sudah padat, katakanlah di daerah-daerah yang sudah padat penduduk, tangkapan airnya sudah
berkurang. Kemudian di situ ternyata masih diberikan kesempatan orang untuk tinggal lebih banyak lagi, sehingga lebih besar volume air yang tidak tertampung dan sebagainya. Nah, ini juga kita berikan disinsentif. Ya, misalnya kita berikan pajak yang tinggi, kita berikan kesulitan-kesulitan untuk perizinan baru dan sebagainya. Ini salah satu alat yang lain adalah disinsentif. Kemudian tentunya kalau dalam konteks pencegahan itu saya kira sudah. Tapi di sisi lain tentunya pencegahan ini tidak cukup, Bu. Jadi kita perlu ada juga upaya-upaya law enforcement, ya, penegakan untuk kepatuhan terhadap tata ruang tadi itu. Oke, kalau kita lihat tadi sebetulnya pencegahan sudah dilakukan. Sudah itu kenyataannya masih tetap banjir. Sudah itu pelanggaran ada. Nah, terkait dengan itu semua, Pak, sebetulnya terkait pelanggaran yang ada, sudah adakah yang diberikan sanksi? Iya, ini memang menarik ya mengenai pelanggaran tata ruang pertama. Jadi tadi ada 4 jenis pelanggaran tadi itu, kemudian selama ini apa yang sudah kita lakukan, kurang lebih tadi pertanyaan Bu Yulia mewakili seperti itu ya. Memang saya kira perjalanan panjang kita di organisasi mulai menangani penertiban pelanggaran manfaatan ruang ini, saya kira sejak kalau organisasi itu 2014 kemarin. Nah, sepanjang ini memang upaya kita lakukan sudah cukup panjang, Bu, ya. Jadi mulai dari kita mengumpulkan data-data pelanggaran itu sumbernya bisa jadi dari kami sendiri menemukan, dari laporan masyarakat, dari berita, kemudian dari sumber-sumber lain lah, ya, dari laporan-laporan yang sudah pernah diberikan kepada kami. Nah, dari indikasi sumber-sumber pelanggaran, data-data pelanggaran ini kemudian kita kumpulkan. Nah, ini dalam periode-periode awal sudah kita lakukan itu, dan kemudian kita dalami itu, kita kaji, kita audit apakah ini betul pelanggaran dan pelanggarannya seperti apa, apakah dia melanggar rencana tata ruangnya atau melanggar izinnya atau melanggar yang ketentuan lainnya. Nah, ini kita perdalam, kita lakukan audit. Nah, kemudian itu juga kita lakukan dalam periode-periode awal waktu organisasi terbentuk. Nah, kemudian mulai yang tadi Ibu sampaikan penertiban itu, ya kita mulai melakukan penerapan sanksi. Pada awal-awal itu kita masih mengingatkan, Bu, kita pasang papan peringatan di beberapa tempat, ya. Jadi periode-periode 2014 sampai dengan 2019 kemarin itu sudah melakukan upaya-upaya peringatan. Kemudian upaya-upaya yang kedua adalah upaya pembongkaran dan bekerja sama dengan pelanggar dan pemerintah daerah untuk membongkar secara mandiri, ya, untuk memulihkan kembali apa yang sudah dilanggarnya. Ini juga kita lakukan di beberapa tempat dan saya kira sudah berjalan cukup lama, ya, ada 2-3 tahun terakhir ini, lebih dari 2-3 tahun terakhir ini. Nah, kemudian kalau kita melangkah lebih jauh, sebetulnya kita ingin juga bagaimana masyarakat itu pelanggarannya berkurang. Nah, ini yang kita sebetulnya juga ingin masuk lebih jauh. Jadi bagaimana ini memberikan efek jera kepada pelanggar supaya tidak lagi menjadi timbul pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Nah, ini saat ini kita memang juga akan menerapkan sanksi-sanksi lainnya, misalnya pengenaan denda dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ke depan pengenaan sanksi ini juga akan mereduksi jumlah pelanggaran tadi. Tapi secara historinya sampai saat ini kita sudah melakukan beberapa penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran. Mungkin yang terakhir kan kita dari Grand Bintang. Terima kasih. Ya. Pak, boleh tahu nggak, Pak, ada berapa jumlahnya? Jadi ada berapa pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang? Ya, kalau kita hitung-hitung ya sebetulnya yang kita punya database ini sebenarnya tidak mewakili yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita lihat pelanggaran di masyarakat ini yang katakanlah tidak mematuhi IMB saja ini sudah banyak sekali gitu ya. Kemudian yang tidak tanpa izin itu juga banyak. Tapi yang masukan yang masuk ke kita, laporan-laporan dan sebagainya itu kita kumpulkan dalam kurun waktu yang kurang lebih 5 tahun terakhir itu ya, 2014-2019 itu kita mengumpulkan data-data pelanggaran itu yang cukup signifikan, ada sekitar 7.000-an lah pelanggaran itu yang kita fokus akan tertibkan
dan mudah-mudahan menjadi efek jerah buat yang lain-lain. Dari 7.000 itu di mana Pak yang paling banyak? Itu 7.000 untuk seluruh Indonesia? Ya. Paling banyak ada di mana Pak? Paling banyak pastinya memang di Pulau Jawa karena jumlah penduduknya juga. Pulau Jawa atau Jakarta Pak? Kalau data-data yang melapor kepada kami ini memang bervariasi lah. Tapi kalau kita total itu memang di Pulau Jawa ini paling banyak jumlah kasus pelanggarannya. Nah, untuk yang DKI Jakarta ini secara laporan itu bagi kita nggak terlalu banyak ternyata yang masuk itu. Jadi kita sebetulnya masih menunggu apakah memang akan ada penambahan dan sebagainya. Tapi kalau secara total Jawanya yang kita lihat itu cukup banyak pelanggaran. Pak, kalau kita lihat bahwa penindakan ini sudah ada sejak tahun 2014. Tapi kalau kita melihat ke belakang, sepertinya makin tahun itu bukan makin berkurang. Titik-titik yang digenangi oleh banjir, bencana itu makin datang. Sebetulnya ini fenomena alam seperti apa? Atau memang dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini yang menyebabkan banjir-banjir itu makin menambah titik-titik di beberapa lokasi yang ada. Itu seperti apa Pak? Ya, mungkin upaya yang kita lakukan ini baru tahap awal Bu. Ya, jadi kalau dibilang optimal belum tentu juga ya. Kita masih berupaya untuk kemudian meningkatkan efektivitas, meningkatkan kualitas penerapan sanksi dan sebagainya ini. Sehingga kita harapkan nanti pelanggaran-pelanggaran ini tidak lagi terjadi dan berkurang. Dan nanti kontribusinya terhadap bencana itu juga semakin berkurang ya. Walaupun tadi belum tentu memang dari pelanggaran ini langsung menjadi bencana, tapi ada kontribusi mungkin yang juga membantu menjadi bencana ini menjadi lebih besar dan menjadi lebih berbahaya dan sebagainya. Nah, tentunya kita berharap Bu, ke depan ini peran masyarakat sebetulnya yang sangat kita harapkan. Jadi kalau tadi ya diharapkan semuanya penerapan pengenaan sanksi ini yang menjadi mengurangi risiko bencana. Sebetulnya kita berharapnya lebih jauh ya. Tidak harus dengan semuanya dilakukan pengenaan sanksi tadi, tapi juga kita harapkan masyarakat juga punya kesadaran untuk tidak tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran tadi itu dan kemudian juga berpartisipasi aktif untuk mencegah. Misalnya ada yang melakukan pelanggaran atau akan melakukan pelanggaran itu juga membantu untuk memberitahu dan kemudian juga melaporkannya sedini mungkin. Sehingga kita berharap partisipasi masyarakat ini akan menjadi fokus besar kita di masa datang. Karena kalau hanya ditumpukan kepada penegakan hukum, Bu, itu tidak mungkin nanti menjadi motor utama untuk mengurangi kebencanaan tadi. Ya. Ini terakhir nih Pak, saya tanya Bapak. Untuk menghindari pelanggaran pemanfaatan ruang ke depannya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Oke, untuk menghindari pelanggaran memang tadi ada beberapa mencegah ya. Mencegah ini memang kalau kita tarik ke belakang tadi, upaya-upaya pencegahan kita ini tentunya menyiapkan instrumen. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Ini rencana tata ruangnya, ini yang harus dipatuhi dan ini yang tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini upaya kita untuk mencegah lah supaya ke depan ini supaya tidak terjadi lagi. Kemudian kita juga menggunakan media-media lain ya, sosialisasi, kemudian media dan kemudian edukasi dan kemudian juga dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah tadi ini ya. Nah, penegakan hukum memang salah satu diantaranya. Nah, tentunya ke depan kita berharap semuanya ini berjalan efektif dan kemudian kepatuhan terhadap tata ruang ini bisa berkontribusi mereduksi bencana tadi ini. Baik, Pak Syafiq, terima kasih ngobrol hari ini. Tentunya sahabat ATR BPN, ternyata partisipasi kita seluruhnya juga sangat diharapkan dalam rangka ikut membantu program pencegahan pelanggaran tata ruang yang ada di sekitar kita. Gitu ya Pak Syafiq? Siap. Sahabat ATR BPN,
Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Oke.